salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pramu 1, Bapak Ambudianto. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pramu 1 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini saya dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pendidikan program guru penggerak saya pada teman-teman SD Negeri Pramu 1. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas bimbingan beliau kita dapat menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin mendiseminasikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun tumbuh kembang peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak-anak berkembang. Kemudian untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Selanjutnya, pendidikan itu merupakan budi pekerti. Makna budi terdiri dari cipta, rasa, dan kasa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, kasa artinya kemauan, dan juga pekerti atau artinya tenaga atau pekerja. Dalam pendidikan harus terjadi pola yang seimbang tumbuh kembang anak secara holistik, baik dari pola cipta, menajamkan pikiran, pola rasa, menghaluskan rasa, dan oleh rasa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Selanjutnya, pendidikan itu berpihak kepada anak, bukan anak yang meniru gurunya atau mengikuti keinginan gurunya, tetapi sebaliknya guru harus berpihak kepada anak atau disebut menghamba pada sang anak, diartikan sebagai bentuk orientasi kepada anak, hal yang paling utama. Anak bukan kertas yang kosong. Sejak lahir anak itu sudah memiliki garis bakat, minat yang digariskan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi anak itu sudah memiliki garis-garis halus yang tugas kita sebagai guru mempertebal garis-garis halus tersebut. Selanjutnya, ini menyebarkan laku anak konteks sosiokultural melalui nilai-nilai luhur kearifan budaya dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah melalui kegiatan kearifan budaya ekstrakurikuler atau program P5. Selanjutnya, pendidikan itu tempat kebudayaan berlangsung. Jadi dalam kegiatan pendidikan, akulturasi budaya itu melekat pada anak-anak. Karena kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan
Selanjutnya, pendidikan menurut KHD, kita guru itu sebagai petani yang menanam benih-benih padi. Kita menanam padi pasti akan tumbuh padi, tapi harus dirawat dengan baik agar tidak terserang hama penyakit. Dan juga guru menghamba kepada murid. Semua kegiatan yang ada di dalam kelas itu berorientasi kepada peserta didik. Apa yang peserta didik butuhkan, itulah yang kita penuhi, bukan apa kata guru. Gurunya pengen ini, anak harus ini. Tidak. Sekarang kita balik, anak-anak pengennya apa, kita yang harus bisa memenuhi. Selanjutnya, penerapan filosofi KHD dalam pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran harus humanis, kontekstual, berbudaya, demokratis, berkarakter, atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak sekarang itu tidak zamannya lagi cuma mendengarkan ceramah. Anak-anak kalau bisa diajak untuk berdemokrasi, kreatif, berbudaya, kontekstual, sehingga anak-anak itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karso, tukuri handayani. Kita sebagai guru di depan itu memberi contoh. Apa yang dilihat anak-anak dari gurunya itu pasti akan dicontoh oleh peserta didik kita. Selanjutnya, ing madya mangun karso, di tengah-tengah kita memberi semangat. Kita beri semangat kepada anak-anak agar anak-anak itu memiliki motivasi untuk dirinya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian tukuri handayani, di belakang memberi dorongan. Kita dorong bagi anak-anak atau peserta didik kita yang mungkin kurang semangat belajar, lemah belajar, atau ada permasalahan dengan pembelajaran di sekolah. Kita dorong, kita cari solusinya. Seperti itu. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun anak secara kodratnya mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas guru yang utama adalah menghamba kepada murid. Semua tujuan diutamakan itu untuk peserta didik, semata-mata menuntun peserta didik itu untuk bisa mencapai manfaat setinggi-tingginya bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian untuk penjelasan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Teman-teman, kita lanjutkan ya untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai budaya positif. Kita sudah mengetahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tugas kita menuntun peserta didik untuk mencapai manfaatnya setinggi-tingginya, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dalam upaya mencapai menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kita perlu membutuhkan kiat-kiat khusus. Terutama di sekolah, kita harus menumbuhkan budaya positif. Kira-kira budaya positif itu seperti apa? Menaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, mungkin ada yang menjawab yang lain. Ya, Bayu. Mulai keadaan baju. Ya, terus ada lagi? Saya Iya, Pak Deden. dengan cara kita tetap patuh terhadap caranya. Iya.
sebelum masuk kelas bersama-sama mengenai kata itu. Betul Bapak Ibu, segala sesuatu yang menunjukkan perilaku positif itu merupakan salah satu dari budaya positif. Oleh sebab itu mari kita pahami bersama-sama. Oke, siap. Oke. Budaya positif mari kita pahami bersama-sama. Budaya positif itu berkaitan dengan karakter murid dan visi misi sekolah. Jadi budaya positif itu berhubungan dengan pembentukan karakter murid yang dimulai dari visi misi sekolah. Nah, ini pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mendorong perkembangan individu dan kolektif dengan cara yang mendukung dan konstruktif. Jadi, apa yang disampaikan Bu R, Bu Ayu, Bu Bunda, dan Pak Deden tadi sudah termasuk dari budaya Positif. karena nilai atau sikap atau perilaku itu mendukung dan dikonstruksikan kepada peserta Didik. selanjutnya. Seperti ini, konsep budaya positif dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian ada kaitannya dengan motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, belajarkan keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan nanti yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya kita mulai dari teori kontrol. Sebelumnya ya ada. Nah, teori kontrol menjelaskan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Padahal salah. Sebenarnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita tidak berhak memaksa. Namun kita harus memberikan kesempatan untuk peserta didik memilih agar tidak melakukannya. Kita tidak boleh langsung jangan, tapi kita beri pengarahan seharusnya seperti itu. Ya, selanjutnya ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif, dan bermanfaat. Apapun yang kita lakukan positif itu selalu bermanfaat. Tidak. Pengeluaran positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Jadi kita bujuk anak-anak untuk melakukan hal yang positif, tetapi kita tidak bisa langsung memberikan contoh ini loh positif, ini loh negatif, tidak bisa. Tapi kita harus berdiskusi, membuat kesempatan kepada peserta didik untuk menilai, oh ini loh bagus, oh ini loh tidak bagus. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Tidak semuanya, ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol itu tidak semuanya bisa berhasil. Kontrol itu fungsinya untuk melihat gagal atau sukses. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Diibaratkan ini loh nak, sampai begini terus ibu sakit, ya boleh ya, bukan aja rayu ini bodoh dosa
ya. Beli apa subhanahu wa ta'ala. Nah, betul ya. Karena manusia dengan penuh dengan apa Pak Dede? Dosa ya, dosanya Pak Dede. Ya. Selanjutnya Bu. Nah, disiplin positif. Ketika kita mau melakukan budaya positif, kita harus menerapkan dulu yang pertama adalah disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan. Saya kepingin apa? Saya kepingin bagaimana? Kita harus punya motivasi diri. Contohnya, saya ingin datang tepat waktu, berarti saya harus datang lebih Awal. dulu. Saya ingin mendapat juara 1, berarti saya harus itu ada motivasi dari diri, tidak langsung ujuk-ujuk datang gitu ya. Semuanya itu berasal dari motivasi diri. Selanjutnya ini disiplin memenuhi hajat dua kala panjang sekali. Yang intinya itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri sesuai hak dan kewajibannya. Itu. Nah, sebagai pendidik, disiplin menurutnya adik adalah tujuan kita yang utama menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengandung nilai-nilai kebajikan, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai kebajikan pasti nanti ada penjelasannya. Selanjutnya Bu. Nah, motivasi diri itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri seseorang, dorongan yang paling kuat untuk melakukan sesuatu karena kita menemukan aktivitas tersebut menyenangkan, memuaskan atau menantang secara pribadi. Kalau kata lainnya itu adalah minat. Kalau kita niatnya ingin ke Mojokerto, kita harus berangkatnya ke Mojokerto. Walaupun di Mojokerto akan kita aja murah, tapi niat kita kan tetap ke Mojokerto. Berarti kita harus bertekad untuk ke Mojokerto. Kemudian ada motivasi diri eksternal, motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik berasal dari faktor luar eksternal seperti hadiah, pujian, hasilnya diharapkan dari tindakan kita. Seperti tadi kita ke Mojokerto, karena kita tahu di Mojokerto itu ada diskon, walaupun diarahkan siapapun dikriai ide, tapi kita tidak mau, tetap mau Mojokerto karena ada diskon. Nah, itu termasuk motivasi diri dari ekstrinsik. Seperti anak-anak juga begitu, belajar niat dari dirinya sendiri. Untuk ekstrinsiknya, aku tak belajar, nanti dia dapat nilai bagus. Itu adalah dari ekstrinsiknya. Kalau Pak Dede tadi seperti itu, atau berbeda, ini ke Mojokerto, dia dapat diskon. Walaupun dibolehkan, biar saja tidak mau tetap ya. Kalau ke Mojokerto karena ada motivasi eksternal yaitu dapat diskon. Begitulah peserta didik kita. Motivasi ekstrinsik itu dapat meningkatkan motivasi diri. Seperti murid-murid kita yang mendapatkan prestasi, kalau dia dapat juara, pasti dia dapat jalan, dapat ribet dari sekolahan, dapat dia. Itulah yang dapat membangkitkan motivasi diri
mereka, meskipun di dalam dirinya itu sudah ada kelihatan aku ikut lomba ini kecil, dia menang karena saya mampu seperti itu. Ya, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali dari profil pelajar Pancasila, Ibnu Primarius Program, petunjuk seumur hidup dalam keterampilan, 9 karakter, banyak. Semuanya nilai-nilai itu adalah nilai-nilai positif yang ada pada masing-masing diri seseorang. Pasti semuanya punya nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Yang pertama, hukuman. Menghindari adanya hukuman. Aku tidak mau melanggar, nanti soalnya dihukum. Itu termasuk motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, aku melakukan seperti ini agar aku mendapat imbalan. Nah, selanjutnya keyakinan. Yakin bahwa jika saya menghargai diri saya sendiri dan menjaga kepercayaan orang-orang, maka saya akan dipercayai. Atau kita menanam benih apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik, maka imbalannya baik. Seperti pepatah bagaimana, boleh air dibalas air. Nah, kita tidak mungkin ya, ketika kita menanam kebaikan nanti dibalas dengan jamur. Tidak mungkin ya, pasti kita akan dibalas dengan kebaikan pula. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah, dihukum, dikenai sanksi, baik fisik atau psikis atau omongan, dan itu akibatnya sangat fatal karena selalu membekas pada benak peserta didik atau orang yang menerima hukuman. Kemudian ada juga konsekuensi. Kalau konsekuensi itu imbal balik, apa yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Contohnya, peraturan masuk jam 7. Ketika anak-anak datang jam 7 lebih
ada anak yang tidak mengerjakan PR, pasti kita sebagai guru bagaimana? Ya agak apa ya? Ya mungkin kita jengkel. Nah, kita boleh jengkel boleh karena anak tersebut tidak menaati konsekuensi, tapi kita sewajarnya kita berikan mencari kesempatan atau mencari alasan kenapa anak tersebut tidak mengerjakan PR. Kita cari dulu alasannya kenapa. Kalau langsung tugas tidak ada PR. Nah, ada dua kemungkinan. Yang satu anak itu senang, dua tidak jadi mengerjakan PR-nya, tambah senang, tambah gembira. Dua, yang kedua anak itu takut kalau aku besok tidak mengerjakan PR lagi, aku disuruh aku malu sama teman-teman, sekolah wes. Nah, ada dua kemungkinan itu, menyenangkan dan dua sedih di anak tersebut. Ini contohnya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat kesalahan diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri cara yang paling baik untuk fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita bantu karakternya. Kalau anak punya karakter, itu pasti tidak mungkin hilang. Kalau cuma kebiasaan perilaku diri, itu mungkin lama-kelamaan akan hilang. Kalau sudah berkarakter, itu pasti anak-anak bisa mengembangkan atau menyimpan sampai anak-anak itu dewasa. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid sesuai dengan korbannya. Oke, selanjutnya. Salah satu dari budaya positif tadi yang disebutkan Bu Ainda, peraturan kelas atau berdoa, itu kita bentuk dari keyakinan kelas. Jadi setiap guru itu pasti memiliki cara untuk menyatukan beberapa pendapat yang ada di dalam kelas. Nah, dari pendapat-pendapat itu yakin nanti jadi disiplin. Nah, dari disiplin nanti budaya positif itu akan terwujud. Kita mulai di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah itu kita mengacu pada visi-misi sekolah yang kemarin kita sudah definisikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengajar praktek, bahwa semua itu dimulai dari kekurangan yang ada di sekolah dan juga keunggulan sekolah yang dipilih untuk dijadikan visi dan misi. Kemarin juga sekolah kita juga mengupayakan adanya perwujudan melalui budaya positif. Keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, tidak terlihat daripada peraturan. Lebih rinci, Bapak Ibu, BKD keyakinan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang buat siapa? Kelas. Peraturan kelas yang diwajibkan jujur. Guru. Kalau keyakinan kelas kita bentuk dari aspirasi peserta didik.
ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kita hidup pasti, ya, karena kita makhluk hidup. Yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Yang ketiga penguasaan. Kita pasti memiliki kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat kebebasan. Kebutuhan untuk bebas tidak terikat. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan. Cuma begitu Pak ya, kita mau kesenangan ya. Harus. Oh iya. Itu. Nah, kasih sayang harus kita dapatkan dan juga kita harus bisa memiliki rasa diterima di mana saja, tidak dikucilkan. Jangan terdekat juga. Lah, pengucilan. Ketika kita tidak nyaman jadinya, kalau kita tidak merasa nyaman, apapun yang kita lakukan itu pasti tidak akan enak atau maksimal. Penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kita pasti hidup punya tujuan, seperti anak-anak menuntut anak-anak dengan manfaat yang setinggi-tingginya bermanfaat. Kemudian juga kebebasan, kebutuhan untuk bebas, tidak mau terikat. Contohnya terikat, di sini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Mana kita bisa bebas untuk mengekspresikan diri. Dan kemudian kesenangan, tidak menuntut kita kerja terus. Kita juga butuh kesenangan atau refreshing. Oke, lanjut. Nah ini setelah kita tadi sudah mengerti tentang keyakinan kelas yang dibentuk pada masing-masing kelas, kemudian mewujudkan disiplin positif dan akhirnya nanti budaya positif, kita kembali ke posisi guru, pendekatan restitusi 5 posisi kontrol. Guru masih memiliki tugas yaitu mengontrol murid. Ada 5 posisi. Yang pertama posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat rasa bersalah. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ada sebuah contoh tadi progres tidak mengerjakan PR. Kita sebagai posisi pembuat memberi hukuman apa? Dulu tadi apa? Belajar di menolak. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Pasti kalau kita ngomong progres, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ini berarti progres itu merasa bersalah. Itu juga dari posisi seorang guru. Kemudian dari posisi teman, omong-omongan. Progres, kenapa nggak mengerjakan PR? Nah, kita omong-omongnya secara sebagai teman, ya sebagai teman. Kemudian posisi pemantau, progres, besok dikerjakan PR-nya ya. Besok guru cek, besok Pak guru cek. Kita pantau, kita cek sudah mengerjakan apa belum, progres. Seperti itu, ya. Kemudian posisi manajer, kita memanage progres. Bagaimana caranya agar progres tidak mengulangi kesalahannya lagi. Manajer jadinya. Lanjut. Nah, setelah kita
Konsekuensi memang perlu, tapi lebih banyak kita restitusi dengan pendekatan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah langkah-langkah dari strategi segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas. Nanti ada sebuah video ya, kita analisis bersama-sama dari kasus tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak diri yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya tadi, guys, kita tanya, guys, mengerjakan PR itu bagaimana? Harus dikerjakan apa tidak? Kita stabilkan diri anak itu agar tidak mengulangi kegiatan yang salah. Jadi kita arahkan ke yang positif. Seharusnya anak baik itu bagaimana ya guys? Nah, kita pancing-pancing ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya itu apa, kok tidak mengerjakan PR. Itu guru saya ketiduran. Kalau ketiduran bagaimana ya guys? Biar anak itu menjawab pertanyaannya sendiri. Kita hanya membantu apa ya? Mancing-mancing anak itu biar menyadari kesalahannya sendiri. Itu yang lebih manjur untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif yang ada pada anak didik, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guys, bisa nggak nanti selalu mengerjakan PR atau terus anak baiknya bagaimana ya guys? Nah, kita arahkan untuk membentuk keyakinan kepada peserta didik kita. Selanjutnya, nah ini dalam upaya mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang mulai dari motivasi masing-masing diri akan dapat membentuk suatu keyakinan. Dari keyakinan yang telah dibentuk, maka ada konsekuensi dan hukum yang beriringan. Dalam upaya membentuk budaya positif lebih ditekankan kepada restitusi, tidak langsung menghukum. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Ada 5 metode posisi kontrol sebagai seorang guru. Tadi apa saja? Sebagai guru, terus membuat rasa bersalah, terus posisi sebagai posisi sebagai pemantau, selanjutnya, nah ini upaya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mengembangkan visi dan misi bersama, baik untuk visi-visi sekolah dan visi-visi kelas. Kolaborasi seluruh warga sekolah. Meskipun wali kelas sudah membuat keyakinan, ada juga guru mata pelajaran yang harus mendukung keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Kemudian terapkan prinsip disiplin positif, kembangkan keterampilan sosial dan emosional,
bentuk disiplin masih menganut, kalau ini sekolah kita ya, bentuk disiplin kita masih menganut apa? Hukuman atas ketidaksesuaian kesepakatan. Oleh sebab itu, marilah kita ubah menggunakan strategi apa? Sehingga restitusi. Selanjutnya, nah ini ya, yang selama ini kita lakukan di sekolah masih memberikan dukungan, teguran. Tapi kalau yang diingatkan, apa sudah tetap tidak dilakukan lagi? Tidak. Terus ada yang dipelanggar ya itu saja. Selanjutnya, nah hal-hal yang mendukung budaya positif, komunikasi efektif. Kita harus berkomunikasi. Kalau tidak bisa diselesaikan sendiri, kita bisa sharing dengan teman atau pimpinan. Terus motivasi pimpinan, dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi warga sekolah. Contohnya kalau umpama ada kegiatan atau anak-anak, aktivitas anak-anak, contohnya lain, kita sebagai guru perempuan tidak mungkin ya memberikan arahan. Kita pasti minta arahan dari teman-teman guru laki-laki. Kemudian komitmen melalui visi-misi. Nah ini penghapusan di rumah. Kita alangkah baiknya melakukan apa? Restitusi. Terus kontrol masyarakat. Apa yang kita lakukan itu pasti dinilai oleh masyarakat. Baik buruk yang dilakukan oleh peserta didik kita dan diri kita sebagai guru itu pasti akan dinilai oleh masyarakat. Dan selanjutnya kita terapkan segitiga restitusi. Nah ini ya. Nah, cukup. Nah ini pertanyaannya, sampun. Demikian pengajian tentang segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan dari rekan-rekan guru. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan, dan saya diberi waktu untuk bertanya. Saya karena belum mengerti, sudah paham tapi mohon dijawab pertanyaan saya, yaitu bagaimana pendidikan yang sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mahmuda tentang pendidikan yang sesungguhnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Ke paling awal Bu Ayu. Awalnya. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru itu menuntut, bukan menyuruh, menuntut. Ya betul kata Bu. Kita menuntun,
SD kan sudah tidak ada tes KAISO, baca, tulis, hitung. Karena setiap anak itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Beda. Jadi ketika ada anak yang belum bisa memaksimalkan, tugas kita sebagai guru menuntun anak-anak itu agar bisa mencapai maksimal. Seperti itu. Oke, kata kuncinya dari etika, guru menuntun, bukan menuntut. Itu, ya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Monggo untuk pertanyaan berikutnya dari ya, monggo Bu Evi, sebentar ini mic-nya, saya tolong Bu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Evi sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Mohon dicontohkan Bu Evi bagaimana bentuk kegiatan yang mencerminkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Evi. Sebenarnya sekolah kita itu sudah melaksanakan kegiatan budaya positif melalui yang pertama itu adalah kesepakatan kita sebagai seorang guru dan peserta didik melalui keyakinan kelas yang kita buat masing-masing. Kemudian budaya positif itu juga bisa dilakukan melalui kegiatan kita yang mendukung melalui kegiatan ekstrakurikuler, program P5 itu sudah termasuk dari budaya positif. Kemudian perilaku kita sehari-hari, contohnya di sekolah kita yang mengenalkan semboyan 5S apa saja? Senyum salam, senyum Sapa. sopan santun. Kita sama-sama dari guru kalau susah basnet, semuanya senyum terus. Oh iya, walaupun seumpama ada diganti antara
ada pertanyaan lainnya? Monggo. Ya, iya Pak Dedi, bisa disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih Bu Reni. Saya mau bertanya, bisa dijelaskan secara jelas tentang penerapan segitiga restitusi? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Untuk implementasi segitiga restitusi ini, turun lagi Bu Ayu, tapi ada penjelasannya. Turun lagi Bu Ayu. Nah, ini ada 3 tahap strategi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, kemarin saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat kita untuk dapat menjelaskan melalui video lebih jelas tentang bagaimana implementasi segitiga restitusi. Mari kita simak bersama, nanti kita analisis bersama-sama ya.
video ini kita sudah mendapat gambaran tentang alur dari strategi segitiga restitusi. Dari permasalahan ini tadi contoh rahasia, kita stabilkan identitasnya. Kenapa kok bisa datang terlambat? Tadi dalam video tadi kenapa? Bangunnya kesiangan, bangun tidur tidak langsung mandi tapi main HP. Itu merupakan bentuk setelah menstabilkan identitas bahwa kalau data terlambat itu tidak sesuai peraturan. Terus validasi kesalahannya tadi adalah apa tadi, kamu terlambat gara main HP. Dan kemudian selanjutnya membentuk keyakinan, meyakinkan Rasya berjanji dari dirinya sendiri bahwa rasa itu bilang, rasa tidak akan mengulangi lagi, dan mulai besok bangun tidur langsung mandi berangkat sekolah. Itu tadi bentuk keyakinan dari diri Rasya. Itu tadi ya, dari kita stabilkan identitasnya bahwa kalau kata terlambat itu tidak baik atau melanggar peraturan. Nah, dari kesalahan itu tadi kita arahkan seharusnya datang tepat waktu atau sebelum bel berbunyi. Dari kesalahan yang dibuat itu ada alasannya. Kita validasi tindakan yang salah. Tapi rasa itu terlambat karena bangun tidur main HP terlebih dahulu, mungkin bisa ketiduran lagi, akhirnya datang terlambat ke sekolah. Dan kita bantu Rasya itu untuk melaksanakan keyakinan pada dirinya agar untuk besok datang tepat waktu. Itulah implementasi penerapan segitiga restitusi. Mungkin sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah pas? Sudah paham ya? Bagaimana pendidikan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Masih ingat semboyannya Ki Hajar Dewantara? Ingat sosum tulodo, ingat bangun kaso tuturi hargayani. Kita sebagai guru fungsi utamanya tadi apa? Menuntun, bukan menuntun. Terima kasih. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Mungkin atau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah alni min ibadikas solihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak apa-apa, pun ditempel. Terserah. Nah.